Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamli li yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya, meskipun malam hari ini hari Ahad ya. Tapi alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu untuk kembali belajar lagi ya. Maka langsung aja kita mulai pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nahnu nastamirru darsana wa nasta'nifu amma waqafna bil amsi fi takwinil jumlah fi hurufin nasab ya. Jadi hari ini kita belajar cara menyusun jumlah ya, karena ini kan hasilnya hari Jumat ya. Seperti biasa kalau hari Jumat itu ada takwinul jumlah dan hafalan mufrodat, dan hari ini kita mengganti pertemuan di hari Jumat, yang mana minggu kemarin kita sudah belajar harfun nasab lil isim. Maka untuk hari ini kita akan belajar harfun nasab lil fi'il. Tapi sebelum itu kita murojaah dulu ya. Jadi Ana jelasin dikit ya apa itu huruf nasab ya. Jadi yang namanya huruf itu memiliki kegunaan masing-masing. Ya, yang namanya huruf memiliki kegunaan masing-masing. Tergantung hurufnya itu namanya huruf apa ya. Contohnya huruf jar. Nah, huruf jar ini memiliki kegunaan atau faidahnya menjadikan kalimat setelahnya kasroh ya kalau huruf jar. Dan ini gampang kalau huruf jar, antum juga sering mendengar ya. Nanti masjid itu masjidun, cuma kalau di dalam masjid jadi gimana? Fil masjidi ya, itu huruf nasab. Ada juga huruf yang gunanya untuk ataf ya, untuk menyambung, yaitu huruf yang kalau huruf ataf itu penyambung saja dan dia nanti nggak merubah harokat ya. Contohnya wa, summa, fa yang kemarin itu ya. Antum juga sudah belajar ya. Dan sekarang kita masuk huruf nasab ya. Kalau huruf jar itu menjadikan setelahnya kasroh. Dan kalau huruf jar itu juga nyambungnya itu harus ke isim ya. Nyambungnya harus ke isim. Maka kalau huruf nasab ini menjadikan setelahnya fathah. Ya, nasab itu fathah. Huruf yang menjadikan setelahnya apa? Fathah. Mansub. Nah, fathah atau mansub ya. Nah, huruf yang menjadikan setelahnya mansub atau secara harokat nanti fathah ya. Seperti itu ya. Cuma bedanya kalau huruf nasab sama huruf jar. Kalau huruf jar tuh nyambungnya ke isim saja. Ya, tapi kalau huruf apa namanya? Huruf nasab ini nyambungnya ke isim dan fiil. Dan kemarin kita sudah belajar huruf nasab nyambung ke isim. Coba sebutkan apa saja kemarin? Inna ana ka anna. Inna ala laita. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, ini semuanya huruf nasab yang nyambung ke isim, atau biasanya kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya inna wa akhwatuha ya. Inna wa akhwatuha. Ada 6 ya. Dan hari ini kita akan belajar yang namanya huruf nasab yang nyambungnya ke fiil, yang nyambungnya ke fiil. Ya. Langsung aja ya, langsung saja kita masuk ke huruf yang pertama untuk menghemat waktu juga. Huruf yang pertama lil fiil itu ada an ya. Apa? An ya. Layarnya kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini an ya, an. An beda seperti yang sebelumnya inna sama anna, atau kalau huruf jar tuh ain, pakai an ya, pakai an. Yang an itu ya, an. Nah, ini beda, ini an. Ini apa namanya?
pakai hamzah, pakai alif hamzah dan juga nunnya sukun. Nah, ya. An ya, cara bacanya an ya, sukun. Nah, ini gunanya buat apa atau artinya apa? Ada yang tahu artinya? Artinya apa ya? Artinya nggak ada, Ustaz. Penyambung aja ya. Nah, jadi kalau antum nanya arti, ini Tidak nggak ada memberikan artinya. Tidak ada artinya. Tapi an ini faidahnya atau gunanya buat apa? Jadi gunanya an ini Menyusun. menyambung antara dua kata kerja. Dua kata kerja. dua kata kerja. Ya. Jadi an ini tidak memiliki arti, tapi dalam bahasa Arab kalau kita menyambung dua kata kerja ini harus ada kata pemisahnya yaitu an ya. Nah, contohnya saya ingin. Saya ingin kata kerja atau bukan? Kata kerja. Bahasa Arabnya apa? Uridu. Nah, saya ingin. Maka saya ingin ini kata kerja. Selanjutnya kita kalau ngomong saya ingin pergi. Nah, pergi bahasa Arabnya apa? Dahaba. Fi'il madi, fi'il mudhari ya. Ikut uridu fi'il mudhari. Habu. Naam. Jadi aslinya kalau kita ngomong fiilnya ya, ini kita bahas aslinya dulu ya. Pergi saya harus yang namanya fiil itu harus sesuai lah ya. Masa yang di depan fiil mudhari habis itu yang di belakang fiil madi kan nggak bisa ya. Jadi ya kaidah fiil ya kalau depan mudhari ya belakang mudhari juga. Kan aslinya seperti ini. Saya ingin uridu adhabu kata kerja juga. Ya seperti ini ya aslinya. Benar ya? Nah, aslinya seperti ini. Tapi dalam bahasa Arab antara dua kata kerja di sini uridu sama adhabu ini tidak bisa disambung dan harus ada pemisahnya yaitu apa? An. Ini ya. Uridu an. Nah, nanti karena ada an itu huruf nasab maka ya marfu yang rofa di fiilnya nanti jadi nasab. Kalau nasab jadi fathah ya. Uridu an adhaba. Nah, habis itu tinggal ditambahinnya aja, tambahin apa? Tambahin keterangan tempat atau keterangan waktu ya. Terserah ya. Ilal masjidi. Contohnya, uridu an adhaba ilal masjidi. Jadi paham ya, an ini gunanya buat apa? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini dulu? Selain uridu ada nggak, Ustaz? Itu yang cocok. Nah, jadi ini memang harus sesuai arti ya. Jadi kan kalau kita ngomong kalau kayak gini ya, kita ngomong bahasa Indonesia kayak gini. Saya makan, saya minum. Cocok nggak? Atau harus ada penambahannya? Saya makan, saya minum. Cocok nggak? Anu nanya dulu. Harus ada penambahan. Penambahannya apa? Dan. Ya. Nah, maka kalau kayak gini nggak usah pakai an, ya, karena kan penambahnya dan. Uridu, bukan, saya makan dan saya minum. Akulu asyrobu. Tapi kalau kayak gini nggak usah ditambahin an. Tapi yang ditambahin an itu yang nggak ada, kalau istilahnya nggak ada penyambungnya. Nah itu contohnya selain uridu, itu contohnya saya suka ya. Saya suka makan. Nanti bahasa Arabnya saya suka apa? Uhibbu. Saya suka makan ayam ya. Nanti pakai uhibbu. Uhibbu an akulu. Nah, Akal. kalau ada an nanti jadi fathah ya. Jadi mansub. Berarti Uridu akulu an Akal. akala kah Ustaz? Akila kah akala? fiilnya madi ya, fiil mudhari ya. Akulah. Akulah. Akul. Ini Bolehlah Ustaz itu fi'il mati Ustaz. ya kalau di depan fiil madi, belakang fiil madi. Contohnya ya, ini kita ganti fiil madi. Uhibbu fiil madinya apa? Apa tadi? Uhibbu. Nanti kalau fiil madinya ahbabtu ya. Ahbabtu. Ahbabtu. Oh iya. Ahbabtu. Tapi kalau fiil madi ini tidak kita rubah. Karena fiil madi itu mabni ya. Jadi sama aja, ahbabtu an akaltu ya. An akal tuh
daging ya. Ahbabtu an akaltu al-lahma. Ya. Jadi Lahma. ini yang perlu antum perhatikan juga. Jadi yang dirubah fathah itu ketika fiil mudhari saja. Ketika fiil mudhari. Nah, ini contohnya adhaba ini jadi fathah karena ada an. Ya. Tapi kalau fiil madi ini tidak perlu dirubah. Ahbabtu an akaltu lahma, atau misalkan ahbabtu an minum ya, syarabtu syariba ya, syaribtu al asira, minum jus. Jadi catatannya an itu secara arti apa nggak ada, dan gunanya apa? Penyambung antara dua kata kerja. Dan ketika nyambung fiil mudhari itu harokat fiil mudhari'nya akhirnya dirubah fathah. Tapi ketika fiil madi tidak dirubah karena fiil madi itu mabni ya. Jelas ya, An? Sekarang anak kasih satu kesempatan beberapa orang untuk bikin contoh. Silakan nanti kita koreksi. Ada yang mau bikin contoh? Terserah apa aja contohnya. Nahnu nuridu an narji'u. An-narji'a ya. Narji'a. Nah. Mumtaz ya. Nahnu nuridu an narji'a. Nah, ini nuridu ada fiilnya. Narji'a ini fiil, maka harus disambung dengan an. Ya. Nahnu nuridu an narji, dan nanti setelah an harokatnya fathah, narji'a. Ya, fathah. Nah, kita ingin apa? Kami ingin pulang. Kita ingin pulang. Ya. Seperti itu ya. Jadi an itu gunanya seperti itu, dan an ini harus setelahnya pas ya, kata kerja setelahnya pas ya. Kalau kita ngomong kayak gini ya, misalkan ishtaro itu alkitabah wa ishtaro itu kan ashtari alkitabah wa aqra'uhu. Nah, ini nanti nggak perlu pakai an karena udah ada pemisahnya ya, udah ada wa, udah ada fa'ilnya. Ya, jadi udah ada objeknya juga, ashtari alkitabah udah ada objeknya, maka nanti setelahnya nggak usah pakai an. Jadi an ini pokoknya yang langsung ya, yang langsung. Dan ini dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia pun cuma sedikit. Contohnya ya saya ingin, saya suka, apa aja. Saya ingin, saya suka, yang biasanya nyambung kata kerja selain dua itu apa? Saya ingin, saya suka, saya kira ya. Saya kira, nanti sama juga. Saya kira kamu membaca buku. Adzunnu an taqra'al kitab, nanti kayak gitu. Ya, kalau saya kira kan nanti kalimat setelahnya beda domir ya. Saya kira kamu membaca buku. Adzunnu an taqra'al kitab. Ya seperti itu ya, An. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tapi Beda intinya domir boleh ya, Ustaz? apa? Beda domir boleh ya? Bebas, bisa, yang penting sesuai makna, sesuai makna. Yang penting cocok makna. Jadi tapi kalau kita ngomong kayak gini, saya ingin kamu pergi, bisa nggak? Ya bisa. Bisa kan? Uridu an tadhhaba ilal masjid, bisa. Yang penting maknanya sesuai. Saya menyukai kamu makan, ya kan itu nggak cocok ya. Uhibbu anta, ya bisa sih, ya bisa cocok juga sih. Saya Atau benci gitu boleh, Ustaz? apa? Saya benci. Bisa. Saya benci apa? Saya benci minum Iya, kopi. nah. Akrohu an ashroba apa? Al-qahwa. Nah, saya harap arju nanti arju antakro alkitab, karena kan biasanya bilang gitu. Saya harap kalian membaca buku. Arju antakro. Nah, ini setelah arju ini harus ada an karena setelahnya takro, membaca. Arju itu saya harap ya. Arju antakro. Nah, jadi saya harap atau saya apa namanya, saya kira, atau kayak tadi saya menyukai, saya benci, itu kan
kata kerja yang setelah yang seperti ini kan setelahnya kata kerja juga. Contohnya, saya harap kamu pergi. Nah, saya harap kata kerja. Kamu pergi kata kerja juga. Maka di sini penyambungnya an. Baik, ya, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjut ya. Ya, nggak ada ya. Bentar, Ustaz. Nah, Kalau yang di depan-depannya itu fiilnya lazim atau muta'addi, Ustaz? yang uridu itu lah. Ya. Ini mutaaddi ya. Tapi objeknya ini bisa kita ganti kata kerja. Oh, gitu. Ya, kalau kayak gini. Uridu an adhaba. An adhaba ini aslinya objek, tapi objeknya dalam bentuk kata kerja. Nanti kalau isim bisa nggak? Bisa. Uridu adhaba. Nanti fathah ya. Sebagai masdar. Uridu adhaba. Ya. Jadi ini objeknya, kalau ini mutaaddi atau mutaaddi itu butuh objek ya. Kata kerja yang butuh objek. Nah, ini objeknya mana? Kan harus kan kalau mutaaddi butuh objek. Ini objeknya dalam bentuk kata kerja. An adhaba. Tapi kalau nanti jadikan isim bisa nggak ya? Bisa. Nanti jadi masdar, dan kalau masdar nanti fathahnya karena objek ya, maf'ulun bi. Objek atau maf'ulun bi fathah ya. Aqra'u al-kitaba uridu. Nanti misalkan saya mau makanan, uridu at-ta'ama. Itu asalnya mutaaddi ini. Nah, ya, menyukai juga jelas ya, objek yang butuh objek. Saya menyukai apa? Nah, selanjutnya setelah an itu lan ya. Apa? Lan. Lan. Coba ikutin lan. 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 Nah, mana lan? Lan tidak Tidak akan. pernah. Lan itu kalau secara ini negatif ya, sama seperti la ya, menegatifkan, menafiukan sesuatu. Cuma kalau la itu biasa. Misalkan kayak saya tidak makan, atau la asyrabu al-qahwa, saya tidak minum kopi. La asyrabu al-qahwa. Tapi kalau lan itu lebih syadid ya, dalam artian tidak akan pernah ya. Never ya. Kalau bahasa Inggrisnya. Never. Nah, lan ya, dan lan ini nyambungnya kata kerja. Jadi ya tinggal disambungin kata kerja aja ya. Gampang kalau lan ini. Misalkan saya tidak akan apa? Saya tidak akan membolos. beruntung orang yang malas. Tidak akan beruntung orang yang malas. 6. Ya. Kita cari kata kerja yang agak berbeda ya. Tadi beruntung ya. Bahasa Arabnya beruntung apa? Beruntung yunajaha. Itu sukses ya. Yanjah. Jadi muflihun ya, muflihun itu beruntung ya. Orang yang beruntung. Atau robihun, ada dua. Bisa robaha yarbau atau aflaha yuflihu. Jadi nanti kalau sama kayak yang yuflihu ya, kalau robaha yarbahu itu lebih kayak ini ya. Untung ini, untung dagangan itu untung yarbah ya, yarbah. Tapi kalau yuflihu ini lebih ke ya beruntung ini, beruntung dalam kehidupan. Jadi nanti lan yufliha ya. Lan yufli. Nah, karena ada lan maka menjadi fathah. Lan yufliha. Ya, orang yang malas apa? Kaslan. Al-kaslanu. Ini sebagai ini ya, fa'ilnya. Apa pelakunya ya. Yuflihu ini kata kerja, al-kaslanu ini fa'il. Jadi la yufliha al-kaslan. Lan yufliha al-kaslan. Dan ini kalau nyambung fi'il madhi nggak bisa. Ya. Karena yang namanya tidak akan kan masa depan. Jadi nggak bisa nyambung fi'il madhi, harus nyambung fi'il mudhari ya. Lan yufliha al-kaslan, atau misalkan lan tarji'ah, apa makna? Akan kembali. Nah, tidak akan kembali. Kau tidak akan kembali.
Tarji'ahnya fathah ya, karena ada lannya. Lan tarji'al ayyamul lati madot. Ya, ini sebuah mafuzat. Ma mana? Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Nah, lan tarji'al ayyamul lati madot. Nah, ini di sini kita bisa belajar i'rabnya juga ya. Di sini ada yang perlu kita bahas ya di kalimat ini. Nah, sekarang kita masuk lan dulu. Lan huruf nasab. Ya, seperti biasa yang artinya tidak akan. Tarji'ah ini fi'il ya, fi'il apa madhi atau mudhari'? Sorry, Fi'il mudhari dan harokatnya apa? fathah Fathah. Karena apa? Karena ada lan, nasab. adalah Nah, sekarang pertanyaannya, ini fa'ilnya mana? Pelakunya mana? ayam. Nah, maka antum jangan ketipu di sini. Ini pelakunya bukan kamu laki-laki. Kan kalau kamu laki-laki tarji'u juga kan. Nah, tapi ini pakai domir hiya. Domir hi. Iya. Pelakunya mana? Ayam. Nah, ayam ini jamak ghairu akil. Seperti biasa, jamak ghairu akil dihukumin apa? Mu'annas. Ayam jamak dari yaumun ya. Ayam bukan ayam ya, bukan hewan ya. Tapi ayam ini jamak dari yaumun. Yaumun, ayyamun, maka ayam ini mu'annas. Dan kalau mu'annas berarti tarji'ah. Lan tarji'al ayyamu di sini ininya juga lati ya. Al-lati ini juga domirnya mu'anas karena ayam tadi ghairu akil ya, jamak ghairu akil mu'anas. Madot ini juga sama. Ini fa'ilnya yang ayam tadi. Dia mu'anas juga karena fa'ilnya mu'anas. Dan tarji'al ayyamul lati madot, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu ya. Jadi sesuatu yang paling jauh di dunia ini iya bukan apa namanya? Bukan Amerika, bukan Eropa, bukan negara-negara yang kutub utara atau kutub selatan, bukan ya. Tapi sesuatu yang terjauh di dunia ini adalah masa lalu ya, karena masa lalu nggak bakal bisa kita kembali ke situ ya. Itu sebuah siapa namanya? Perkataannya siapa yang tahu? Nah, itu perkataannya Imam Ghazali ya. Jadi ketika ditanya sesuatu yang paling dekat apa? Yang paling dekat kematian, karena tidak ada yang tahu kematian itu kapan datangnya. Sesuatu yang paling jauh apa? Masa lalu, karena masa lalu ya nggak bakal bisa ya orang kembali ke masa lalu. Paham tuh? Fahim. Nah, Jadi lan ini ya, anlan. Kalau lan ini lebih sesuai makna saja lah ya. Jadi semua kata kerja bisa dimasukin lan asalkan sesuai makna. Saya tidak akan pernah datang lan adhaba, atau tidak akan pernah makan lan akula. Saya tidak akan pernah makan apa misalkan sayuran lan akula al khadrawat ya. Jadi semua kata kerja bisa. Paham ya? Ada yang bisa bikin contoh? Tadi Bu Mutia sudah bikin contoh yang di nomor 1. Yang nomor 2 silakan. Coba aja nggak apa-apa ya. Sebelum Muna tunjuk ya. Ya nggak ada ya. Ini MT siapa nih? Mimta. Ini siapa nih? Mimta. Atas nama siapa ya? Madani, Siapa nama? Madani. Oh, Ram. Ya, coba bikin contoh yang lan. Afwan, ana izin ma Ustaz. Ram ya. Contohnya juga nggak jelas. Apa tadi? Nah, malah baksa. Coba Bu Ersa ya, silakan. tidak akan pulang. Tidak akan pulang kepadamu. Hah? Lan yazhabal jannata kafirun. Nah,
Ya, bisa. Ini bisa kata kerjanya bisa didulukan, bukan, fa'ilnya bisa didahulukan atau maf'ulnya ya. Lan yadhaba al-kafiruna al-jannata, atau misalnya lan yadhaba al-jannata al-kafirun. Itu bisa bolak-balik, yang penting harokatnya ya. Jadi kalau fa'il domah, kalau maf'ulun bi fathah. Baik, ya kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga nama idzan ya. Idan. Anlan idan. Coba ikutin anlan idzan. Anlan idan. Lan idzan. Anlan idzan. Anlan. Idzan ini jadi ya. Jadi atau maka. Jadi atau maka. Maka yang namanya idzan ini harus di tengah ya. Harus di tengah. Harus ada kalimat depannya. Maka ya. Contohnya kayak ini. Ya. Misalkan kayak gini. Adhabu, saya pergi. Abhabu. Abhabu. Saya masuk kelas kayak gini. Saya masuk kelas ya. Adkhulu. Adkhulu Dakwala. Al-Fasl. al-fasla ya. Fasla objek ya. Saya masuk kelas. Adkhulu al-fasla fi sa'ah, atau langsung aja nggak perlu pakai fi sa'ah ya, langsung aja fi sadisah. Fi sadisah artinya apa? Saya masuk kelas pada Jam 6 ya. jam 6. Saya masuk kelas pukul 6 atau jam 6. Idzan maka saya harus pergi di awal waktu ya. Nah, nanti idzan adhaba, awal waktu apa bahasa Arabnya? Mubakiran. Naam. Idzan adhaba Adhaba. mubakiron. Ini ya. Adkhulu al-fasla fi sadisah. Saya masuk kelas jam 6. Maka saya harus pergi di awal waktu. Idzan adhaba, dan yang namanya adhabanya ini mansub ya, fathah. Karena ada idzannya. Jadi yang namanya idzan ini harus di tengah ya, dalam artian harus ada kalimat sebelumnya. Karena secara arti kan maka atau jika. Kalau kita ngomong maka atau jika kan harus diawal dengan kalimat sebelumnya. Seperti itu ya. Idzan adhaba mubakiron ya. Ada yang bisa bikin contoh lagi bahasa Indonesia saja, nanti anak terjemahkan. Silakan ya. Bilugha Indonesia fakot. Afwan Ustadz, anak ketinggalan. Idzan tadi artinya apa ya Ustadz? Idzan artinya maka atau jadi ya, maka atau jadi. Ya misalkan jadi kayak gitulah, yang bukan jadi menjadi ya, bukan, tapi jadi yang sebagai di tengah lah. Atau maka lah. Saya bekerja. Saya bekerja. Maka saya harus giat. Bolehlah Ustadz. Apa? Saya bekerja, maka saya harus giat, harus giat, bolehlah Ustaz. Giat nggak cocok, harus masuk, harus giat atau harus masuk? Tepat waktu, cocok. Kada tahu. Ya, misalkan saya bekerja af'ala. bekerja apa? Bekerja bekerja kantor. Saya bekerja A'malu. Saya bekerja a'malu. Kantor apa? Kantor di sekolah aja Gen Birosah. Saya bekerja di sekolah. A'malu fil madrasah. Fil A'malu al madrasah idzan. Nah, giat ini
giat ini ajtahidu ya. Jadi nanti idzan ajtahida fit tadris dalam mengajar ya. Ya, jadi idzan ini sebenarnya nggak syai' ya, maksudnya jarang juga kita gunakan. Tapi kalau kalian mau pengen menggunakan idzan, ya syaratnya adalah setelahnya fathah ya, karena idzan ini termasuk mansub dan dia artinya jika atau maka. Ya. Maka. Dan sebenarnya maka atau jika ini nggak cuma idzan saja, banyak ya. Jadi kalau kita ngomong lidzalika itu juga sama artinya. Validzalika. Dan apa namanya, dan validzalika ini lebih umum ya, biasanya orang-orang Af'ulu. kayak validzalika. Ustadz, izin ngasih contoh boleh? Nah, sama dah. Bahasa Indonesia, Ustadz. Nah, nggak usah. Karena saya tidak paham pelajaran ini, maka saya harus mengulanginya. Ya nggak perlu pakai karena ya, langsung aja. Saya tidak paham pelajaran ini, maka saya harus mengulanginya. Nggak perlu pakai karena ya, karena kan sebenarnya itu nggak cocok buat karena kalau karena itu harusnya ada sebelumnya. Nah, ini nggak usah pakai karena, udah cocok. Lam bahasa Arabnya belum apa? Lam. Lam ya. Lam afhamu ad-darsa. Lam afhamu ad-darsa ya. Lam afhamu ad-darsa, saya belum paham pelajaran. Idzan uroji. Kalau harus itu ada labuda ya atau alaina. Maka di situ nanti setelah idzan labuda ya. Dan kalau ada labuda ya udah nggak usah dijadikan nasab lagi ya. Jadi nanti contohnya jadi kayak gini. Lam afham ad-darsa. Lam afham ya, sukun karena lam itu huruf jazm ya. Nanti kita juga belajar huruf jazm. Lam afham ad-darsa, saya belum pelajaran. Idzan la budda li an uroji, di situ make an. Ya, di situ make an. La budda li an uroji ad-darsa. La budda li an uroji ad-darsa, atau selain make la budda, bahasa Arabnya harus itu alaina. Lam afham ad-darsa alaina, idzan pakai idzan dulu, idzan alaina an nutoli ad-darsa atau nuroji ad-darsa. Dan di situ pakai an ya, karena di situ penyambung kata kerja. Ya. Jadi sebenarnya an ini gunanya nggak penyambung kata kerja saja, kita nyambungin uslub itu pakai an juga ya. Uslub itu contohnya alaina, alaika itu tergantung domir ya. Kalau misalkan saya harus alayya atau labudakli bisa. Bahasa Arabnya saya harus itu alayya atau labudakli. Kalau kamu harus alaika atau labudaklaka. Ya tergantung domirnya. Kalau kita harus alaina atau labudaklah, labudaklana, ya, labudaklana. Dan nanti kalau kita ngomong saya harus atau kita harus dan setelahnya ada kata kerja, maka ada an lagi ya. Labudali an adhaba mubakiron. Saya harus pergi di awal waktu. Labudali, maka nanti an, baru adhaba ilal masjidi, atau labudali an adhaba mubakiron. Nah ya, jadi kalau di sini kita tambahin nanti harus kayak gini ya, adkhulu al-fasla fi sadisah, saya masuk kelas di jam 6, maka saya harus, nah ini saya harus, maka nanti kayak gini ya, maka alai kayak labuda aja, sama ya. Idzan labudali di sini makaan anta mubakiran. Mubakiron. Ya, seperti itu ya. Jadi itu idzan. Nah, itu nanti antum harus sering praktek, dalam artian harus sering-sering membaca nanti biar tahu ya. Seperti apa gunanya idzan ya, karena ya
apa namanya? Kita kan waktunya nggak banyak, jadi contohnya itu aja. Tapi nanti kalau kalian ini masih bingung, nanti silakan tanya di biasanya setelah selesai Zoom ketika pembelajaran biasa ya, nanti tanyain aja ya. Ketika seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke kai ya. Yang terakhir tuh kai ya. Coba ikutin anlan idan kai. Anlan idan kai. Dan idan kai. Anlan idan kai. Anlan Anlan. idan kai. Dan kai. Apa makna? Kai artinya apa? Agar. Kai ini artinya agar atau supaya. Dan ini harus nyambung kata kerja. Ya. Jadi contohnya ini yang namanya supaya atau agar kan harus di awal juga ya. Anlan idan kai. Nah, saya belajar dengan rajin. Saya belajar apa? Belajar dirosa. Nah, tapi kalau adrusu itu lebih belajar ini ya, lebih belajar sama guru itu adrusu. Tapi kalau belajar sendiri itu apa bahasa Arabnya? Ta'alam ya. Jadi ata'al Ta'lamu. dengan giat atau dengan bagus ya. Nih, kita kalau dengan baik atau dengan giat nanti pakai jayidan aja ya. Ata'allamu. Ata'alamu idan. Jayat ya, jayat bagus ya. Ata'alamu. Ata'allamu jayidan, saya belajar dengan bagus, dengan rajin, dengan giat supaya apa? Sukses. Nah, supaya lulus atau supaya suksesnya. Lulus lulus atau sukses bahasa Arabnya sama. Najaha yang jauh. Kalau saya sukses anjahu. Tapi karena ada ka jadi ada kai anjaha fil ikhtibar. Supaya saya lulus dalam ujian ya. Ata'allamu jayidan kai anjaha fil ikhtibar. Seperti itu. Nah, jadi itu kai ya. Silakan ada yang mau bikin contoh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Belum kita tutup. Retna ada Retna. Ya, coba bikin contoh pakai bahasa Indonesia aja. Kalau bisa bahasa Arab nggak apa-apa. Tunggu. Nah, Uridu saminan bisa nggak? ya. Uridu saminan kai akulu banyak apa? Makan banyak. Kathiron. Bisa nggak sih? Nah, uridu saminan kayak akula kathiran. Sebenarnya kebalik ya. Saya makan banyak supaya gendut ya, supaya samin ya. Jadi dibalik aja. Akulu kathiron. Oh, Akulu kathiron. Kai saya menjadi apa? Kana yakunu. apa? Kana yakunu. Kalau saya menjadi kai aku. Akunu. Kayak akuna ya. Jadi akulu kathiron. Mana alif? Jadi akulu saya makan banyak ya. Akulu kasiron. Akulu kasiron. Nah, supaya Li saya menjadi ya gemuk. kayak Samin. akuna ya. Nah, dan Kai. ini akuna saminan ya. Nah, ini udah bagus ini kalimatnya. Kai akuna. Kayak akuna saminan. Artinya ya, saya makan banyak supaya bisa gemuk ya. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Jadi
Kita sudah belajar huruf nasab dari lil isim dan lil fi'il ini ya. An, lan, idzan, kai. Arju minkum antafadhu fi usbu al-qadim ya. Jadi Ana harap jumlah yang kita atau huruf-huruf yang telah kita pelajarin hari ini kalian hafal dan kalian setorkan minggu depan. Untuk contohnya gimana? Contohnya kalian bisa ngambil dari sini satu aja ya. Ini kan Ana ambil dua-dua ya. Bisa satu saja atau kalau pingin kalian mau bikin sendiri labak saja. Ya. Silakan ya. Kalau mau bikin sendiri silakan. Kalau ngambil dari sini juga boleh satu saja. Setiap huruf satu contoh. An, contohnya apa? Lan, contohnya apa? Idan, contohnya apa? Kai, contohnya apa? Itu ijan nyambung bukan ke fi'il ya. Apa? Itu yang ijan labuda. Kenapa? Itu bukan fi'il kan Ustaz? Labuda ya. Kalau labuda bukan fi'il, tapi dia emang uslub ya, sebuah uslub yang mana artinya seperti itu ya. Nah, ini nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai an ya, karena tadi Ana tambahin kayak gini aja. Idzan azhaba mubakiran. Artinya sama aja, cuma kalau pakai labuda tadi ada harusnya. Tapi secara arti sama aja. Saya masuk di jam 6, maka saya berangkat pagi. Enggak apa-apa. Mubakiran. Nah, ya. Jadi kayak labuda sama alayya, alaika itu sebuah uslub ya. Uslub itu artinya apa ya? Istilahnya kita mengartikannya itu bukan satu huruf saja. Bukan satu kalimat, tapi susunan dari beberapa kalimat yang mana artinya seperti itu. Ya. La Buddha li itu ada berapa kalimat di situ? Ada la, satu kalimat. Buddha ada satu kalimat. Li, satu kalimat. Berarti ada 3 kalimat yang artinya harus ya, saya harus. Cuma nanti ini bisa diganti sesuai domir. La Buddha li, la Buddha laka, la Buddha lana. Disesuaikan domir ya. Dan banyak dalam bahasa Arab uslub-uslub seperti itu ya. Dan nanti kita juga Tetap boleh nyambung ke ijan gitu ya Ustaz. Karena bisa. kan tadi katanya harus ketemu fi'il. Yang mana? Nyambung ke idzan. Bisa. Kalau nyambung idzan bisa. Ya karena dia uslub ya. Karena dia uslub. Uslub itu hampir sama kayak kata kerja ya. Uslub. Itu contohnya alaina. Alaina itu kalau secara arti hampir sama kayak kata kerja. Alaina, tapi di situ bukan kata kerja. Ya dia namanya uslub dan dia kalau masuk kayak ke idzan gini bisa. Dan kebanyakan ya an, kan Ana bilang an itu penyambung untuk 2 kata kerja, tapi sebenarnya an itu penyambung juga setelah uslub ya. Jadi setelah uslub nyambungnya nanti sebelum kata kerja pakai an lagi. Ya, contohnya saya harus, tadi kan alayya. Alayya ini uslub. Dan kalau kita nyambungin kata kerja, saya harus makan. Nanti nggak boleh alayya akul, nggak bisa. Harus ada annya. Alayya an akulah. Jadi kenapa kok uslub ini bisa masuk di situ? Karena yang namanya uslub ini menyerupai fiil, maka dia bisa juga dimasukkan di sini ya. Paham ya maksudnya? Jadi secara arti itu menyerupai fiil. Jadi dia bisa juga kalau misalkan di sini ya kita sambungin idzan, kai, karena ya tadi emang aslinya nyambung kata kerja, tapi kalau nyambung ke uslub juga bisa karena ya tadi karena tadi uslub itu secara makna itu menyerupai fiil dan maka dia juga bisa sambung uslub. Dan uslub ini harus dihafal ya, harus dihafal. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa belajar itu juga di hari Jumat ya. Nanti kalau huruf-huruf sudah selesai semua, nanti bisa masuk uslub juga. Uslub juga lumayan penting. Karena nggak seperti mufrodat. Kalau kalian mufrodat itu nyari di kamus pasti ada. Bahasa Arabnya kacang, bahasa Arabnya bahasa Arabnya hewan, bahasa Arabnya ayam, bahasa Arabnya bawang. Itu kalau nyari di kamus pasti ada. Kamus Ma'ani ya. Google Translate juga ada. Tapi kalau kalian nyari uslub itu nggak ada ya di kamus ya. Dan
Kalau uslub ini emang harus diajarkan atau samai. Ya, dan insya Allah nanti kalau kita udah selesai di huruf-huruf ini, kita juga bisa masuk di uslub ya. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Nakra doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, nanti biqiraatul hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Syukran ala husni timamikum, aqulu qouli hadza. Nanti ana share Word-nya ya di grup, ana share rekaman juga nanti di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Iya, Ustaz.